Capricorn, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya Capricorn, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia ya. Nah, jadi di sini kita ayo cari tahu tentang apa sih yang membuat dia saat ini tuh merasa penasaran tentang kamu ya. Pertanyaan apa yang ada di kepalanya dia yang butuh jawaban dari dirimu. Oke. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke dah, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Apa sih yang membuat dia memiliki rasa penasaran saat ini tuh kepada kamu? Pertanyaan apa yang membutuhkan jawaban ya di dalam kepalanya dia dari dirimu? Oke, baik. Kamu marah enggak nih sama dia? Kamu masih sakit hati enggak nih sama dia? Gitu ya. Masih ada enggak pendaman rasa benci kepada dia? Gitu. Akankah kamu tuh dendam sama dia? Gitu. Ya, di sana. Jadi yang kayak seseorang ini tuh merasa bahwa dia sudah berhasil ya melukai hatinya kamu gitu loh. Dia sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada dirimu gitu ya. Apakah itu tuh melalui ucapannya dia kah atau perilakunya dia gitu. Tapi yang jelasnya belakangan hari ini tuh menurut si dia adalah kesalahan yang dia lakukan yang memungkinkan membuat kamunya itu tuh ya mengalami kecewa, mengalami sakit hati, mengalami kemarahan gitu ya. Nah di sana. Dan ini yang perlu tahu, dia butuh tahu di sana. Gitu loh. Dan untuk beberapa bisa-bisa ini tuh bukan kayak rasa kecewa yang main-main ya. Ada kesalahan kecil ya. Tapi kalau menurut dia ini tuh bisa kesalahan yang cukup fatal. Gitu loh. Kesalahan yang cukup fatal yang dia lakukan ini tuh kepada kamu. Di sana. Misalnya apa nih? Misal contoh ya, kayak seperti kayak tentang obrolan masa depannya kalian. Nah gitu ya. Kemudian dia menyampaikan rancangan masa depannya dia tentang relationship kalian ini tuh langsung kepada kamu, yang dimana rancangan itu tuh ya kayak misalnya gini, ya udah kita nggak usah married misalnya, aku nggak bisa nih menikahi kamu lah. Ini kan satu pemikiran yang atau satu hal ucapan ya yang bisa kayak menghujam ke ulu hatinya kamu ya. Lo ngapain pacaran kalau ujung-ujungnya toh tidak menikah gitu tuh loh. Nah di sana ini kan bukan satu hal yang remeh-temeh ya di sebuah hubungan, apalagi kalau kalian itu tuh bukan lagi di usia kanak-kanak ya. Kalian sudah di usia yang katakan udah usia 30-an kayak gitu ya. Kan penting banget ya tentang nasib masa depan gitu loh. Nah, atau lagi dia kayak tahu jika kamu memang mengharapkan pernikahan dengan dia kan gitu ya. Tiba-tibanya dia ngomong sama kamu bahwa dia belum siap menjadi suamimu, belum berkenan menjadi istrimu. Wah, ini kan kayak sakit banget pasti kamu rasa gitu loh. Nah di sana bukan kayak sebatas dia ngomong, ih kamu jelek banget hari ini, kamu bau banget. Kalau itu kan memang bisa nyakitin kamu, tapi ya itu kan kayak hal-hal kecil lah gitu ya. Kalaupun kena denda lah misalnya, denda-dendanya dia tuh ya paling-paling ya denda-denda Rp1.000 gitu ya. Tapi apa yang dia sampaikan kemarin ke kamu itu tuh udah bisa dia misalnya kalau dia didenda gitu, dendanya dia kayak 1 miliar gitu. Nah di sana kalau mari nampak ya. Jadi kayak memang belakangan hari ini tuh lebih sering kalau mari lihat si seseorang ini tuh kayak mikirin kamu, walaupun dia tahu bahwa pemikiran-pemikiran tentang kamu itu tuh baiknya itu tuh tidak menjadi sebuah kebiasaan bagi dia. Jadi kayak rasa penasaran tentang bagaimana kondisinya kamu saat ini itu tuh kayak pengen banget dia tuh ya udahlah, nggak usah dipikirin lah gitu ya. Ya udahlah, nggak usah
nggak usah dicari tahu lah. Memang sering dia ngomong-ngomong gitu ke diri dia sendiri gitu ya, self talk dia ke diri dia sendiri gitu. Ya udahlah, kalau kamu marah ya biarin aja marah. Nah, sering dia kayak gitu, tapi ya walaupun dia sering menasehati dirinya dia supaya tidak mikirin kamu ya, tidak cari tahu tentang bagaimana sih kondisi hatinya kamu, namun ya pertanyaan seperti itu tuh nyelonong aja juga gitu loh di dalam benaknya dia gitu loh. Jadi mau seberusaha apapun dia mencegah pemikiran seperti itu datang lah, ini nggak diundang-undang nyelonong aja nih pemikirannya. Gitu ya. Nah jadi kalau kamu tanya apakah ini merupakan rasa bersalah juga gitu ya, si dianya punya rasa bersalah kepada kamu, maka jawabannya iya, ada rasa bersalah di situ ya. Walaupun dia mau ya untuk menyangkal, oh nggak usah lah ngerasa bersalah, nggak lah, aku nggak ngerasa bersalah, udah bener tuh yang aku lakukan kemarin, udah pas itu gitu. Nah, jadi kayak dia bisa mencari pembenaran ya dengan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia omongkan gitu ya. Nah, di sana untuk melepaskan rasa bersalah itu supaya dia ya bisa tenang gitu loh ya. Supaya ya juga kayak bukan hanya dia dikejar rasa bersalah berarti di saat ini ya, tapi dikejar rasa ingin dapat tahu jawaban gitu loh. Jadi penting bagi orang ini tuh mengetahui, marahkah kamu masihan sama dia? Sudah bencikah kamu saat ini tuh kepada dia? Gitu ya. Apakah kamu sudah sembuh sakit hatinya kamu itu tuh gara-gara dia? Nah, di sana ya. Nah, tapi ini tuh bisa energinya terbolak-balik ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang kayak kamu nih yang ngomong nggak mau lagi dengan dia gitu ya, kamu nih yang nyakitin hatinya dia. Jadi ada rasa penasaran di sana, apakah kamu mau menarik omongannya kamu tuh kemarin, apakah kamu mau kayak minta maaf akan tindakannya kamu kemarin. Nah seperti itu ya, kamu yang melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu ya. Apakah kamu sudah tahu salah kamunya ngomong kayak gitu, bersikap kayak gitu ke dia. Nah ini bikin dia rasa penasaran di sana. Itu loh. Ya. Apakah kamu kemudian setelah kejadian ini tuh karena rasa marah, rasa sakit hati, ya, apakah kemudian kamu akan meninggalkan dia? Nah ini yang bikin dia penasaran itu tadi. Gitu loh. Ya. Apakah kamu mau menggagalkan akhirnya pernikahan dengan dia ya, sebagaimana pernah sudah kalian berjanji bersama gitu loh. Nah itu di situ. Tapi kalau dia yang katakan dia yang menggagalkan janji, ya maunya dia itu tuh ya kamu memaafkan dia aja lah udah gitu, supaya lega dia, supaya tenang dia di sana gitu loh. Jadi semua apa yang dia lakukan, apa yang dia omongkan ke kamu, maunya dia ya sudah kamu ampuni saja, kamu terima dan kamu maafkan dan kamu lepaskan gitu loh ya. Nah di sana supaya keadaan itu tuh baik-baik saja, terutama keadaannya dia sih kalau mari lihat, biar keadaan dia baik-baik aja gitu. Karena mengetahui kamu tadi ya masih tetap katakan merasa sakit gitu, rasa bersalah itu tuh mengejar-ngejar si dianya gitu loh ya. Walaupun kata Mari barusan, dia tuh mensugesti dirinya, oh udahlah nggak apa-apa lah, udah terlanjur diomongin, diomongin juga tuh nggak salah gitu. Tapi nggak bisa, namanya manusia ya, nurani itu tuh akan terus mengejar diri ini kan gitu ya. Nah mau kebohongan apapun yang disugestikan ke diri, setidaknya untuk di saat sekarang kebohongan bahwa aku benar, semuanya baik-baik saja gitu ya. Tapi kebohongan itu tuh, sugesti itu tuh belum masuk berarti ke diri si seseorang ini. Nah di sana ya. Jadi yang kayak kalau untuk
gini, kalau untuk ketik menilai ya, kalau untuk menilai bahwa sebenarnya kamu itu tuh gampang ya ninggalin hubungan dengan dia gitu. Nah, apalagi ketika dia memberikan alasan. Ya tadi, memberikan alasan membuat hatinya kamu itu tuh sakit, membuat hatinya kamu itu tuh terluka, membuat egonya kamu itu tuh tercolek. Nah, ini tuh kan akan gampang banget ya kalau kamu pergi meninggalkan dia. Kan seperti itu ya. Nah, maunya seseorang ini kalau bisa nih gitu. Kalau bisa memang ketika kamu tersakiti oleh dia, niatannya kamu itu tuh bukannya memutuskan tali silaturahmi dengan dia gitu loh. Walaupun katakan relationship-nya kalian ini tuh tidak berhasil untuk bertahan ya sebagai pacar atau dalam ikatan rumah tangga gitu ya. Nah, walaupun gagal, tapi maunya dia itu tuh kayak kamu jangan marah. Nah, di sana. Jadi tidak berubah menjadi dendam. Berikutnya relationship kalian seperti kayak dua orang yang benar-beneran bermusuhan ya hingga akhir zaman. Maunya dia ya jangan sampai seperti itu kondisi kamu dengan dia. Nah, di situ ya. Kalau bisa ya tetap ada kayak silaturahminya gitu. Tapi yang paling utama itu tuh kamu jangan benci lihat dia. Jadi dia butuh validasi bahwa dia itu orang baik di matanya kamu di sana. Dia orang baik di matanya kamu. Gitu ya. Nah, atau ketika kamu nih yang energi vice versa, energi bolak-balik tadi ya, kamu yang tadinya itu tuh memberikan rasa kecewa kepada dia, tapi kemudian kamu kayak punya itikat. Nah, di situ ya. Kamu kayak punya itikat bahwa rasa kecewa yang kamu torehkan dalam hatinya dia itu tuh diganjar dengan permintaan maaf dari kamu. Nah, di sana ya. Kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan kepada dia itu tuh tidak tepat untuk kamu lakukan. Nah, jadi sehingga permintaan maaf adalah jalan untuk menunjukkan kesadarannya kamu. Gitu loh. Nah, di sana. Ya, permintaan maaf dari kamunya. Gitu. Jadi itu juga bisa membantu dia untuk menyembuhkan rasa sakitnya dia. Ya, akan tindakannya kamu, akan ucapannya kamu. Nah, seperti itu. Di sana. Memang kalau dilihat-lihat ya, untuk kemungkinan kalian berdua ini tuh rujuk, memang mari lihat di sini tuh masih sangat besar ya kemungkinan untuk rujuk gitu. Maksudnya rujuknya berbaikan gitu ya, bukan rujuk untuk bersama ya. Ingat, rujuk untuk berbaikan dalam atau kurang tepat ya bahasa rujuk ya. Nah, pokoknya berbaikan gitu ya. Kalau untuk chance terjadinya kembali ya situasi baik-baikan kalian berdua itu tuh ada. Tapi untuk melanjutkan relationship kok agak-agaknya kecil ya. Kecil di situ possibility-nya. Kecil di situ tuh melihat kemungkinannya. Gitu loh. Jadi kalau untuk sementara waktu ini tuh nampaknya mari bertahan lebih lama lagi relationship ini dalam artian kondisi yang harmonis ya. Itu tuh tadi possibility-nya kok kecil. Karena ya ngapain juga ya tetap bersama tapi isinya kayak Tom and Jerry. Ngapain ya? Yang dicari di dalam hidup itu tuh kan ya kalau bisa tuh yang bagus-bagusnya lebih banyak daripada yang tidaknya gitu ya kalau bisa kan. Yang harmonisnya lebih panjang daripada silent treatmentnya atau berkelahinya ya bertengkarnya kan gitu ya. Nah di sana jelas dia terlihat ada peningkatan dalam sebuah relationship kan itu kita mau ya dalam relationship peningkatan kualitas itu tuh kok kayaknya itu yang kita upayakan dan itu yang kita maui kan gitu ya. Nah di sana. Dan untuk hal-hal demikian kok balik lagi kata Mari, agaknya possibility-nya itu tuh kecil. Bukan tidak ada loh ya, tapi kecil. Katakan kalau dia ini tuh di poin dari angka 1 hingga 10,
ya ada di poin 3 lah gitu. Kalau Mari lihat. Nah di sana. Apalagi juga tergantung dari apa statusnya kalian. Dan kemudian durasi dari relationship ini. Jadi kalau durasi dari relationship ini tuh masih seumur jagung, bener-bener ya seumur jagung ya. Nah ini tuh jadi susah dia nih. Gitu loh. Jadi susah untuk terjadi peningkatan di sana. Karena belum-belum lah ini sudah kayak terjadi adegan yang menurut dia pribadi ya. Sudah terjadi peristiwa ya, peristiwa yang boleh rasa sakit itu tuh cukup dahsyat lah gitu. Rasa kecewa itu tuh cukup besar gitu. Belum lagi ngapa-ngapain, belum cerot kan gitu ya. Sudah ke bagian lecetnya hati. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana. Jadi itu kalau Mari lihat. Nah, kalau hubungannya sudah cukup lama, bisa-bisa ya karena sudah lama jadi kayak bonding emosionalnya itu tuh kan lebih kuat ya. Nah, jadi kalau bonding emosionalnya sudah lebih kuat, nah itu tuh baru dianya possibility rujuk balik dalam keharmonisan yang lebih panjang itu tuh bisa terjadi gitu ya. Tapi tentu saja harus ada juga perjuangan. Dan kalau Mari lihat untuk berjuang dalam relationship kalian berdua ini, kok rasa-rasanya tidak punya energi ya dua-duanya ya gitu. Jadi kayak lebih gampang Mari lihat hubungan ini tuh dipilih untuk ditinggalkan daripada dipilih untuk diperjuangkan. Karena memang tidak ada powernya Mari lihat. Makanya apakah hubungan ini memang masih seumur jagung gitu loh. Jadi belum begitu kuat ya keberadaannya kamu dalam hidupnya dia dan keberadaannya dia dalam hidupnya kamu. Jadi kayak gampang aja ini hubungan untuk ditinggalkan. Kalau menurut hematnya Mari ya, melihat dari energi kartu tarotnya si dia ini. Gitu loh. Di sana ya. Nah, jadi itu balik ya. Kalau untuk apa sih yang membuat dia penasaran saat ini tuh ke kamu? Ya perihal tentang hati. Ya, hati yang terluka. Masihkah merasa tersayat kamu di sana? Apakah kamu masih marah ke dia? Gitu ya. Yang dia lakukan ke kamu apakah sudah bisa kamu sembuhkan sendiri? Ya, dampaknya dalam hidupnya kamu pribadi. Nah, seperti itu. Jadi mau tahu kondisinya kamu apa? Atau ya tadi energi bolak-balik. Kalau kalian posisinya diam-diaman. Karena ini posisinya harus diam-diaman ya. Nah, kalau kalian posisinya diam-diaman gitu, apakah kamu sudah tahu salah? Gitu. Apakah kamu sudah mengerti kekeliruannya yang sempat kamu lakukan dalam relationship-nya kalian? Nah, seperti itu. Ya, di sana. Apakah memang di sini tuh kayak tidakkah sanggup kamu untuk melepaskan maaf kepada dia di situ, atau tidakkah sanggup kamu meminta maaf kepada dia? Nah, begitu ya. Oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah barang tentu ya. Hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari awali dari inisial U. Ada udang. W ada wanita. H ada habis. R ada rasa. A ada asin. P ada putih. G ada gelas. S ada susu. Nah, masuk kita ke zodiak. Di sini ada Cancer, ada energi dari Aquarius, Gemini hadir, Sagittarius ada, Libra hadir. Berikut energi dari Virgo dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.